Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Kini kita sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan COVID-19. Saya sedar akan keresahan rakyat Malaysia, ditambah pula dengan penularan berita palsu dan skamer yang semakin menjadi-jadi. Justru saya ingin mengajak semua untuk sama-sama menyahut kempen Tidak Pasti Jangan Kongsi oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Sebanyak 229 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan MCMC berkaitan berita palsu COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 24 kes telah didakwa di mahkamah. Orang ramai diingatkan supaya jangan sesekali menyebar berita palsu atau anda akan berdepan tindakan tegas daripada PDRM dan MCMC. Sekiranya anda ingin menyemak kesahihan berita, sila layari portal sebenarnya.my atau rujuk pemakluman berita palsu oleh pasukan respon pantas menerusi Facebook, Instagram, Twitter dan Telegram resmi KKMN. Saya cukup faham kesukaran yang dihadapi pengguna ketika ini. Namun, kita mesti menang jika kita stay at home dan mengamalkan Tidak Pasti Jangan Kongsi. Jadilah pengguna internet yang bijak. Sekian, terima kasih. Salam. Selamat pagi semua jemaat SIB Pekan Beaufort. Selamat beribadah pada minggu ini. Saya ucapkan puji Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah, mari kita mendengar perkara doa untuk kita doakan bersama pada hari ini. Pertama, pemimpin negara Malaysia. Kedua, para pemimpin rohani Kristian di seluruh dunia. Yang ketiga, keteguhan kehidupan rohani, kesatuan pelayanan dan kekuatan sumber pendapatan jemaat SIB Pekan Beaufort. Yang keempat, aktiviti pelayanan dan persekutuan pertengahan minggu dan bulan. Yang kelima, berdoa untuk wabak COVID-19 yang melanda dunia pada ketika ini, supaya setiap jemaat dapat keselamatan. Yang keenam, rangkaian ibadah seluruh jemaat pada hari ini. Dan yang ketujuh, untuk warga emas dan jemaat yang sakit, yaitu Sultan Liau, Jemri, Petrus, Ibu Dika, Puan Dika, Encik Okung, Puan Tan Kim Hong dan Cikgu Nicholas. Dan kita juga berdoa untuk setiap wang persembahan yang kita kolek setiap minggu semasa ibadah. Itu perkara yang disebut dalam buletin. Namun apa-apa perkara yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing, itu yang kita doakan bersama-sama pada pagi ini, ya, di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dengan bebas. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang layak disembah, dan Engkaulah Allah yang harus ditinggikan, karena kepadamu-lah seluruh ciptaanmu harus bersyukur dan menyembah, ya Tuhan. Pada hari ini kami sebagai jemaat yang beribadah di SIB Pekan Beaufort sehati bersama berdoa
Di dalam nama Allah Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan tubuh jiwa kami kepada Tuhan. Ampunilah diri kami yang berdosa ini. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, karena kami sangat menyadari bahwa kehidupan kami di muka bumi ini sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, sering melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami dan bangkitkan kami dalam kehidupan rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami sentiasa mengucap syukur karena Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sentiasa. Tuhan, pada malam ini secara berjemaat kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin politik negara Malaysia. Pada ketika ini sudah menghampiri PRU yang ke-15. Tuhan, urapilah setiap sistem demokrasi berparlimen di negara Malaysia ini, supaya ianya dapat terlaksana dengan begitu baik, dan biarlah sistem demokrasi berparlimen ini dapat dilaksanakan dengan akal budi dan kebijaksanaan daripada Tuhan sendiri untuk menjamin keamanan di dalam negara Malaysia ini, supaya apabila tiba waktu berkempen, waktu membuang undi untuk PRU yang ke-15 nanti, Tuhanlah yang memberkati seluruh masyarakat penduduk negara Malaysia ini, supaya kami diberikan kebijaksanaan untuk mengundi pemimpin-pemimpin yang menurut kehendak Tuhan, yang layak menjadi pemimpin dalam negara ini untuk 5 tahun akan datang. Dan biarlah negara ini semakin hari semakin maju, dan biarlah rakyat dalam negara Malaysia ini semakin mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkaulah yang layak ditinggikan dalam kehidupan ini. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin seluruh dunia, rohani seluruh dunia, dimanapun mereka melayani, baik sebagai pendeta, baik sebagai pastor, baik sebagai pelayanan individu, berkumpulan dimanapun mereka memberitakan Injil untuk melaksanakan misi penginjilan global. Tuhan memberkati, memimpin segala pelancangan perjalanan mereka, supaya mereka dapat menjayakan misi yang dirancang ini dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah jiwa-jiwa yang belum mendengar firman-Mu dapat diberitakan firman-Mu kepada mereka, dan biarlah mereka dapat menerima firman-Mu ini menjadi kehidupan dalam hidup mereka, dan akhirnya percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang layak ditinggikan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat SIB Pekan Beaufort yang terdiri daripada berbagai suku kaum, terutama suku Lundaya, suku Murut, suku Sino, Cina dan sebagainya yang beribadah di tempat ini. Tuhan, urapilah seluruh kehidupan kami secara rohani, supaya kami sentiasa tetap teguh di dalam iman, percaya kepada Tuhan, dan biarlah kesatuan pelayanan di tempat ini kami dapat laksanakan bersama jawatan kuasa yang telah menjadi jawatan kuasa dalam gereja SIB Pekan Beaufort ini, dan biarlah kami mampu bersama-sama untuk bersatu dalam pelayanan yang ada di tempat ini, daripada pelayanan kanak-kanak sehinggalah wira, sehinggalah muda-mudi dan wanita serta majelis umum. Tuhan, urapilah kami, supaya kami dapat kekuatan, supaya kami dapat kesatuan dan kerendahan hati dan mengasihi antara satu sama lain, dan biarlah kami sentiasa mengucap syukur karena Engkau-Lah yang layak ditinggikan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat SIB Pekan Beaufort yang bekerja dengan jabatan kerajaan dan swasta, yang bekerja dengan company persendirian. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami, supaya kami dapat diberikan kesehatan, kesejahteraan kehidupan, supaya kami mampu menjadi staf swasta, staf kerajaan, staf persendirian di company syarikat persendirian, dan biarlah kami dapat melakukan tugasan kami sebagai ketua keluarga
yaitu untuk mendapat sumber pendapatan bagi keperluan keluarga masing-masing di tempat ini. Dan biarlah kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan apa yang perlu kami beri dalam pelayanan ini sebagai persepuluhan untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami tidak lupa mendoakan seluruh aktiviti yang telah dirancang oleh Majlis Umum di tempat ini maupun di pertengahan dalam bulan ini, termasuk mingguan. Tuhan urapilah setiap perancangan, baik mesyuarat, baik persekutuan doa, baik kebaktian-kebaktian yang telah dirancang untuk dari minggu ke minggu. Tuhan urapilah semua perancangan ini, karena kami tahu bahwa tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu melakukan semuanya ini dengan akal budi dan kebijaksanaan manusia semata-mata. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Urapilah setiap pribadi kami dalam doa syafaat ini. Kami berdoa untuk seluruh dunia yang ketika ini sedang menderita karena wabak COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah jangkitan berlaku kepada manusia, dan tidak kurang juga yang meninggal ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami serahkan seluruh keadaan dunia termasuk bumi Malaysia dan negeri Sabah ini, supaya Tuhan urapilah setiap pribadi kami, supaya kami tetap teguh di dalam pengharapan terhadap firman-Mu, dan biarlah kami tetap bersyukur dan diberikan kesatuan dalam doa, bersandar kepada Tuhan sahajalah pengharapan kami, karena kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun bagi manusia memang mustahil, tetapi di dalam pengharapan kami terhadap Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kehendak Tuhan terjadi bagi kami yang berharap kepadamu. Demikian kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang berusia maupun jemaat yang mempunyai kelemahan jasmani pada masa ini, baik Sultan Liao, baik Jemri, baik Petrus, baik Hukung, baik Tan Kim Hong, Dika. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan mereka kelepasan, Tuhan memberikan mereka kesembuhan melalui rawatan dokter pakar terhadap mereka, dan melalui obat-obat yang diberi oleh dokter pakar. Tuhanlah yang bekerja melalui rawatan-rawatan yang mereka perolehi. Biarlah dengan kuasa bilur-bilur surgawi dapat memberikan mereka kesembuhan dan memberikan mereka pemulihan, dan akhirnya sembuh secara total di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami tidak lupa mendoakan seluruh agenda ibadah kami hari ini, baik daripada awal doa, baik daripada pujian dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menyelesaikan agenda kebaktian hari ini, walaupun secara online duduk bersama keluarga di rumah, tetapi Tuhanlah yang memberkati setiap rekaman yang kami lakukan ini, supaya kami dapat menyelesaikannya dengan akal budi dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap pribadi kami, dan sekiranya ada kuasa iblis, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara yang coba mengganggu tumpuan dan perhatian kami di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan kami perintahkan supaya kuasa-kuasa ini keluar dari tempat di mana kami duduk mendengar kebaktian online ini, dan supaya kami dapat menumpukan perhatian kepada firman-Mu dan kepada makanan rohani yang Tuhan rencanakan bagi kami pada hari ini. Dan inilah doa kami ya Tuhan, karena semua ini kami paralaskan dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan pada semua jemaat Tuhan yang menonton kebaktian online pada hari ini. Bersyukur kita kepada Tuhan, kita dapat bertemu walaupun tidak secara bersemuka, kita bertemu melalui online, kerana dapat bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan juga mendengar sabda firman Tuhan. Mari saya ajak semua jemaat kita memuji dan menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Mari kita nyanyi, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penyembahan, kita bersyukur
karena berkat kemurahan-Nya menjaga kita sehingga pada hari ini kita dapat meneruskan kehidupan ini. Kita naikkan pujian penyembahan berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lagu seterusnya kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya.
lagu Betapa Hebat. Berkuasa di bumi di syurga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di syurga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sebelumnya kita mau mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan penyembahan Engkaulah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah sukacitaku. Saat badai menerpa, aku takkan goyah, sebab Tuhan besertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan. Saya Bimpakan Bofot. Kita terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, rencana Tuhan yang secara mutlak yang kita alami, baik itu baik ataupun tidak. Hari ini kita melihat bahwa dunia semakin rumit. Menjalani kehidupan sehari-hari pun sangat rumit. Dan semakin banyak syarat-syarat yang kita akan alami. Jadi tetap kita bersyukur dan kuat di dalam apapun keadaan. Tetap menerima apapun keadaan. Kita percaya dan yakin bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam apapun keadaan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala rencana Tuhan, atas pemberian hidup yang sudah Tuhan anugerah dan karuniakan bagi kami, dan pasti kami terima dan alaminya. Sehingga kami sadar bahwa hidup yang telah dianugerahkan oleh Tuhan juga menjadi keyakinan akan kami, bahwa hidup kami yang sesungguhnya juga dimiliki oleh Tuhan secara utuh. Bapa di sorga, perkenankan kami di dalam pendengaran firman Tuhan. Ampuni kami, suci dan kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami diperkenan oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat sedang duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka komitmen, mereka benar-benar mendengar firman Tuhan dan mengalami firman Tuhan, urapan Tuhan jadi bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh dengan kuat kuasa daripada Allah sendiri dalam pemberitaan firman ini. Haleluya, amin. Mari bersama saya melihat, membuka firman Tuhan secara serius, secara terus terang, secara sungguh-sungguh dan komitmen. Karena menurut pengalaman saya, jika ada hamba Tuhan yang mengatakan mari melihat firman Tuhan, saya itu melihat handphone. Jadi saya pikir kalau itu terjadi bagi saya sebagai manusia, maka tidak dinafikan juga terjadi bagi manusia-manusia sama dengan saya. Jadi hari ini harapan saya bagi jemaat Tuhan supaya kita mendengar firman Tuhan secara telian, secara tertib, secara sungguh-sungguh. Karena pemberitaan firman ini adalah kudus. Dalam pemberitaan firman Tuhan, kita tidak terganggu oleh kepentingan-kepentingan kita sendiri, dan kita tidak digoda oleh urusan-urusan lain. Mari membuka firman Tuhan dan melihat dan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal yang pertama ayat ke-6 hingga 10. Ayat yang ke-6 sehingga yang ke-10. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10. Jadi saya tergerak untuk memberitahu kepada kita di dalam pemberitaan firman, sungguh-sungguhlah. Marilah kita mendengar firman Tuhan tidak seperti di pasar. Dengar suara sana sini, buat sana sini. Jadi kita mendengar firman Tuhan seperti kita mendengar Allah sedang berbicara kepada kita, meskipun pemberitanya tidak sempurna dan tidak sama dengan Tuhan. Saya baca ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia.
Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan luar biasa, kita melihat konteks daripada ayat ini. Ayat ini telah ditulis oleh Rasul Paulus, disampaikan kepada jemaat di Galatia pada ketika itu. Kita juga melihat peristiwa yang terjadi di jemaat di Galatia. Mereka sedang berhadapan dan mengalami dan sedang menerima Injil yang bukan daripada Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, di mana adanya pengajar-pengajar sesat, adanya guru-guru palsu yang datang ke kota Galatia, yang datang kepada jemaat di Galatia dan memberitakan Injil dan mengajarkan tentang Injil yang lain. Dan antara Injil yang telah mereka beritakan dan pengaruhkan kepada jemaat di Galatia, mereka sedang mengajar bahwa harus mentaati hukum Musa secara sempurna untuk memperoleh keselamatan. Mereka juga sedang mengajar bahwa keselamatan itu dapat diperoleh oleh usaha manusia. Tetapi yang sangat menyedihkan lagi, guru-guru palsu ini mengajar jemaat di Galatia untuk mentradisikan kepercayaan. Mereka juga sedang mentradisikan gereja dengan adat istiadat. Dan jelas di sini mereka memutarbalikkan Injil. Jemaat Tuhan, kalau kita membaca berulang-ulang kali tentang ayat ini, kita tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Rasul Paulus di dalam menuliskan surat ini. Tetapi secara tidak sempurna saya melihat Rasul Paulus begitu tegas. Dia begitu tegas menegur kepada jemaat di Galatia karena mereka mudah menerima Injil lain. Mereka mudah menerima dan percaya kepada Injil lain dan melakukan Injil yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Jadi kesedihan yang dialami oleh Paulus ini sangat begitu dalam sekali. Dia pernah memberitakan Injil Kristus, tetapi selanjutnya mereka telah menerima Injil lain, bukan Injil Kristus. Jadi pada pagi hari ini jemaat Tuhan, kita melihat juga keadaan dunia hari ini secara mata kasar bahwa munculnya guru-guru palsu dan pengajar-pengajaran sesat yang telah terjadi di dalam kekristenan hari ini. Di dalam dunia kekristenan hari ini adanya munculnya orang-orang yang digelar sebagai penyesat. Ajaran-ajaran sesat yang mereka beritakan. Mereka menyebut nama Allah tetapi memberitakan bukan Injil Kristus. Jadi jemaat Tuhan, kita juga melihat ada gereja hari ini mengaku gereja Kristus, tetapi mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Secara nyata, saya telah pernah mendengar kesaksian seorang pribadi. Sebelum dia bertobat, sebelum dia masuk ke gereja dan meninggalkan manusia yang lama, syarat dalam pertobatan itu adalah melakukan hubungan seks kepada hamba Tuhan dan pelayan pemimpin gereja. Hari ini juga munculnya gereja-gereja yang sesat, di mana kalau kita lihat di dalam internet secara teknologi, adanya gereja pada syarat untuk masuk gereja itu adalah membuka seluruh pakaian, sehingga pada waktu kita masuk dalam gereja kita bogel. Ada juga gereja hari ini sedang membenarkan LGBT terjadi di dalam kekristenan. Saya juga baru-baru ini, kalau saya tidak silap, 2 hari lepas ada seorang pribadi dari Semenanjung berkongsi tentang ajaran-ajaran. Dan saya melihat ajaran itu mereka sedang wanitakan Yesus Kristus.
mereka menganggap bahwa Yesus Kristus adalah perempuan, bukan laki-laki. Dan pada ketika itu saya memberikan penjelasan secara spesifik tentang membuktikan bahwa Yesus itu adalah gendernya adalah laki-laki. Dan itu telah nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan, banyak membuktikan gender Yesus Kristus adalah laki-laki. Disebut sebagai anak laki-laki yang lahir. Akan disebut nama dia Immanuel. Dan Alkitab juga berbicara bahwa gereja itu adalah sebagai mempelai perempuan. Gender Yesus Kristus juga membuktikan sebagai laki-laki pada waktu perumpamaan antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, jadi tetapi pengajaran itu, gereja itu tidak mengakuinya dan sedang memperwanitakan Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan, hati-hati. Gereja sesat sedang ada di dalam dunia ini. Juga sedang bergereja mengakui dan menyebut nama Yesus. Pada pagi hari ini saya membawa kita belajar firman Tuhan yang tidak sempurna dan mudah untuk kita mengerti dan memahami. Itu adalah manipulasi Injil di dalam kekristenan. Saya lagi, manipulasi Injil dalam kekristenan. Nah, arti manipulasi, apa yang saya boleh lihat dan amati secara Alkitab ataupun secara biblikal, Injil itu telah diputar balikan. Alkitab itu telah diputar balikan sehingga manusia lah yang menentukan kebenaran di dalam Injil. Sehingga Injil disampaikan untuk kepentingan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, keuntungan untuk diri sendiri. Sehingga Alkitab hari ini, Injil hari ini, ada gereja, ada jemaat Tuhan, ada pengkhotbah, ada penginjil memperalatkan Injil demi keuntungan. Dan Injil yang benar juga telah mengungkapkan akan muncul ajaran-ajaran sesat ataupun Injil-Injil yang lain. Jadi jemaat Tuhan, mengapa kita harus belajar tema manipulasi Injil dalam kekristenan? Agar kita menjadi orang Kristen yang tidak dikutuk oleh Allah. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 Rasul Paulus mengungkapnya berulang. Kedua kali Rasul Paulus mengulanginya. Jika ada malaikat ataupun orang lain memberitakan Injil lain daripada Injil Kristus, terkutuklah mereka. Jadi, mari kita belajar Injil yang sesungguhnya supaya kita tidak mengalami kutuk daripada Allah. Mengapa kita belajar tema manipulasi Injil dalam kekristenan? Supaya kita mengenal dengan pasti ajaran tersebut. Ketiga, agar gereja jangan dikuasai oleh ajaran sesat, oleh Injil-Injil lain. Itulah kepentingan-kepentingan yang mendasarkan kita untuk belajar tema pada pagi hari ini. Jadi jemaat Tuhan, ada 2 ciri ataupun 2 pembuktian mengenai dengan manipulasi Injil di dalam kekristenan. Yang pertama itu adalah Injil yang bersifat etnosentris. Hal yang pertama kita membuktikan manipulasi Injil di dalam kekristenan itu adalah Injil yang bersifat etnosentris. Kaum Injil yang bersifat etnosentris ini, mereka memiliki slogan. Slogan mereka itu adalah memenangkan dahulu Yerusalem, baru kepada Yudea, baru kepada Samaria dan ujung bumi. Dan mereka salah memahami firman ini dan konteks firman ini, sehingga mereka memiliki Injil yang bersifat etnosentris. Injil yang bersifat etnosentris ini, mereka memberitakan Injil hanya kepada keluarga sendiri. Mereka memberitakan Injil hanya kampung sendiri. Mereka memberitakan Injil hanya suku sendiri. Mereka juga memberitakan Injil dengan kelompok-kelompok yang tertentu saja.
Dan dapat kita simpulkan, pemberitaan Injil seperti ini adalah Injil yang terbatas. Hanya memberitakan Injil tempat tertentu saja. Dan kita melihat pemberitaan Injil ini bukanlah pemberitaan bersifat teosentris. Kita harus bedakan teosentris dan antroposentris. Pemberitaan yang bersifat teosentris itu adalah pemberitaan yang bersumber daripada Allah. Pemberitaan yang bersumber kepada panggilan Allah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pemberitaan firman Tuhan yang bersifat antroposentris ataupun antropologi, itu bukanlah pemberitaan yang dipanggil oleh Allah, tetapi itu dipanggil oleh keuntungan sendiri, keinginan sendiri. Sehingga firman Tuhan kebenarannya ditentukan oleh pembacanya. Sehingga hasil daripada pemberitaan yang bersumber daripada manusia itu akhirnya mempermuliakan manusia. Sehingga ada orang berkata, kalau bukan saya yang memberitakan Injil, kalau bukan saya yang mempertobatkan mereka tidak akan menjadi Kristen. Itulah pemberitaan firman Tuhan yang bersifat antropologi. Jadi hati-hati. Kalau ada orang yang sedang mempermuliakan dirinya dalam pemberitaan Injil firman Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan dia Injil yang bersifat etnosentris. Dan ini bukanlah kehendak Allah bagi kita. Jadi jemaat Tuhan, hasil daripada pemberitaan Injil secara etnosentris ini, gereja dan orang Kristen tidak berakar secara benar dalam Kristus. Tidak berakar secara benar, bukan tidak berakar secara langsung. Tidak berakar secara benar dalam Kristus. Gereja dan orang Kristen ini pasti berakar. Perhatikan kalimat ini. Hasil daripada orang yang sedang mengalami dan menerima dan memberitakan Injil etnosentris ini, mereka tidak akan berakar secara benar dalam Kristus. Ini bermaksud berakar juga, tetapi hanya kepada tradisi. Gereja berakar secara tradisi. Gereja hanya berakar secara budaya. Gereja hanya berakar oleh karena adanya kesukuan. Dan mereka memasukkan ini di dalam tradisi Kristen. Hati-hati saudara. Jemaat Tuhan. Inilah Injil yang bersifat etnosentris. Gereja ada. Itu bukan karena adanya Allah di dalam. Tetapi gereja ada karena tradisi. Budaya di dalam kekristenan, sehingga mereka memasukkan itu sebagai hal-hal rohani. Hal-hal kekristenan. Jemaat Tuhan, gereja hidup tanpa Injil. Gereja ada, tetapi gereja hidup tanpa Injil Allah. Tetapi gereja dikuasai oleh tradisi Kristen saja. Itu sebabnya buah yang dialami oleh gereja mudah sakit. Gereja tidak mengalami kemiskinan rohani. Gereja hancur. Gereja berpecah. Gereja putus asa. Gereja tidak bertahan dalam apapun keadaan. Gereja susah ditegur. Gereja susah dipulihkan untuk mentaati firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, inilah Injil Allah untuk kita semua, supaya kita jangan memberitakan Injil dan mengalami Injil yang bersifat etnosentris. Jemaat Tuhan, sangat menyedihkan jika kita benar-benar mengalami Injil Kristus dan hidup dalam Kristus. Maka hal-hal ini yang harus kita jangan remehkan. Gereja kita harus menjadi gereja yang berpusat kepada Allah, yang bersifat teosentris.
Sesungguhnya Injil Allah itu adalah Injil untuk semua orang yang berdosa. Injil Allah itu adalah Injil untuk semua kaum. Injil itu adalah untuk Injil semua bangsa di dalam dunia ini. Tidak hanya tertuju kepada orang-orang tertentu, kaum-kaum tertentu ataupun agama-agama tertentu. Saudara, misi Allah dimulai dengan penciptaan. Terjadi bagi para nabi, juga dilakukan oleh Yesus Kristus dan semua bangsa dan semua pengikut Kristus dan gereja Allah untuk memberitakan Injil. Saya ulangi, misi Allah, Injil Allah itu adalah untuk orang berdosa. Injil Allah juga untuk semua kaum, suku, bangsa, dan tidak hanya tertuju kepada orang-orang yang tertentu saja. Jadi jemaat Tuhan, Allah menghendaki Injil itu diberitakan oleh gereja. Sehingga kita melihat bahwa segala sesuatu dilakukan demi Injil. Itu yang disampaikan oleh Paulus sendiri. Jadi jemaat Tuhan, kita melihat bahwa Injil yang bersifat etnosentris ini, yang telah dilakukan oleh pemberitaan Injil dan dialami oleh orang-orang percaya, ini adalah meremehkan Injil. Sehingga Injil itu dibatasi oleh manusia. Nah, jadi jemaat Tuhan, itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua untuk kita pelajari pada hari ini, dua ciri ataupun bukti manipulasi Injil dalam kekristenan itu adalah Injil yang bersifat duniawi. Jemaat Tuhan, Injil yang bersifat duniawi ini adalah Injil yang kompromi terhadap dosa. Injil duniawi ini adalah Injil yang mengkompromi. Injil ini menyebut nama Tuhan, tetapi pembuat kejahatan. Dan Injil ini adalah bersifat dan berbuahkan Injil yang munafik. Orang ini, mereka katakan ini benar, meskipun dia salah. Tetapi yang ini, dia berkata salah, meskipun dia benar. Jadi itulah kompromi. Injil yang kompromi dengan kesalahan-kesalahan. Sebagai contoh, hari ini dalam kekristenan munculnya sikap jual beli gelar. Munculnya jual beli gelar. Kalau saya mau menjadi dokter, saya harus pakai duit saja. Saya main beli. Dan saya memiliki gelar doktor. Dalam dunia juga kita melihat, kalau saya mau mencari pekerjaan yang baik, saya harus pakai duit. Mau lulus di dalam pemeriksaan harus pakai duit. Rasuah dengan yang mengambil kita bekerja dan sebagainya. Nah, ini juga terjadi dalam gereja. Kalau saya mau menjadi pemimpin gereja, saya harus campaign antara satu dengan yang lain. Saya harus berjanji secara palsu kepada orang lain. Ini terjadi di dalam gereja. Orang Kristen juga dan gereja juga mengabai dan meremehkan penceraian. Bahkan suka dengan penceraian. Sifat daripada Injil duniawi ini adalah mengabaikan panggilan hidup kudus dan panggilan hidup benar satu dengan yang lain. Mereka tidak mau mengasihi musuh, tidak mau mengampuni orang yang bersalah, tidak mau berdamai satu dengan yang lain. Inilah buah-buah Injil duniawi yang diterima oleh gereja dan kekristenan. Saudara, sifat Injil duniawi dan praktik dalam gereja masa kini adalah gereja memilih hamba Tuhan. Gereja memilih ajaran Alkitab. Sebagai contoh, gereja dan jemaat hanya mau belajar orang yang diberkati Tuhan. Jemaat hanya mau belajar
bagaimana mengalami kesembuhan. Gereja hanya mau belajar bagaimana hidup berkelimpahan, dari miskin menjadi kaya, dan menolak penderitaan, dan tidak tertarik dengan doktrin-doktrin. Gereja tidak mau mengenal Allah dan kehendaknya. Dan semua ini adalah merendahkan Injil. Sehingga Injil yang dialami dan Injil yang bersifat duniawi ini adalah digunakan untuk pembenaran, bukan kebenaran bagi gereja dan jemaat. Saya ulangi, gereja hanya menggunakan Injil sebagai pembenaran, bukan kebenaran. Jadi antara sifat Injil duniawi itu adalah hanya fokusnya adalah pembenaran. Saya menjadi pemimpin pagi ini, saya gunakan Alkitab sebagai pembenaran, bukan kebenaran. Jadi jemaat Tuhan, hati-hati dengan Injil yang bersifat duniawi. Dan hari ini telah terjadi dan banyak gereja sedang mengalaminya. Sehingga gereja hilang Injil yang sesungguhnya. Dan kita boleh lihat semuanya itu di dalam dunia yang nyata ini. Akibatnya saudara jemaat yang luar biasa, tanpa disadari gereja hidup di dalam kepalsuan beriman. Akibat daripada hasil dan buah daripada Injil yang bersifat duniawi ini, gereja dan jemaat sedang beribadah secara tidak benar, memahami gereja secara tidak benar, memahami hamba Tuhan secara tidak benar, memahami kekristenan secara tidak benar. Mereka masih tetap percaya diri, mereka masih tetap menyebut nama Tuhan sebagai slogan, tetapi semuanya itu menutupi kepalsuan di dalam kekristenan. Jemaat Tuhan, sudah jelas di dalam firman Tuhan. Hati-hati dengan Injil yang bersifat duniawi. Dan kita boleh melihat, jemaat Tuhan, kepalsuan akan kelihatan dalam buah-buah gereja. Dan kepalsuan juga akan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi artinya, menurut Alkitab tidak ada kepalsuan yang tersembunyi. Tidak ada kepalsuan kekristenan yang tersembunyi, pasti terungkap. Dan kepalsuan tidak akan bertahan lama. Jadi jemaat Tuhan, mari kita mengalami Injil Kristus yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saya menyimpulkan itu adalah Injil adalah kebenaran Allah yang mutlak. Saya ulangi, Injil adalah kebenaran yang mutlak, yang sudah ada sebelum dunia ada, dan pasti ada, dan tetap pada setelah dunia tidak ada. Jadi jemaat Tuhan, mari terima dan percaya dan imani, dan hiduplah berbuahkan Injil Allah yang benar. Kalau kita benar-benar mengalami Injil Allah, kita tidak akan terpisahkan dengan hidup kita sehari-hari. Kalau gereja kita juga sedang berpusat kepada Injil yang bersifat teosentris, gereja kita didirikan oleh karena Allah, oleh karena kita mengalami Injil Allah secara pribadi, kita sedang berbuahkan gereja yang berpusat kepada Allah. Gereja yang dikuasai oleh kehendak Allah. Gereja yang mempraktikkan hidup kudus. Tidak hanya di dalam gereja, tapi terlebih di luar gereja. Jemaat Tuhan, sekalipun Anda dan saya tidak percaya kepada Injil Kristus, tetapi ada kebenaran di dalam kepalsuan yang kita alami ini. Kebenarannya adalah Allah menyatakan bahwa kita bukanlah orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita bersikap
terang, bersikap garam di dalam dunia yang nyata ini. Saya membayangkan secara terus-menerus bagaimana perasaan Rasul Paulus menyampaikan firman ini. Dia boleh saja dicaci maki, dia boleh saja dihina. Dan kalau itu pun terjadi bagi setiap para hamba Tuhan yang benar-benar memberitakan Injil, kami dan saya sedang mempermuliakan Tuhan. Dan saya tidak perlu takut dengan semuanya itu. Jadi jemaat Tuhan, kembalilah kepada Injil Allah. Terimalah Injil Allah. Hiduplah dengan Injil Allah. Berbuahlah dengan Injil Allah. Sehingga kita sadar bahwa kita dalam milik Tuhan yang sesungguhnya. Dan kesadaran yang mendasar bagi kita, itu adalah kita dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa jika Allah yang bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami pemulihan secara pribadi, bahkan gereja kita. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal, dalam nama Yesus kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini kami telah mempelajari, memahami kebenaran firman Tuhan yang indah dan mulia. Engkau telah menegur kami. Engkau telah memulihkan kami. Engkau telah memperingatkan kami secara tegas melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang hanya manipulasi Injil. Kami tidak mau menjadi gereja hanya dikuasai oleh manipulasi. Kami tidak mau memberitakan Injil karena manipulasi Injil. Suci dan kudus kami ya Tuhan. Jika kami pernah melakukannya, sebelum ini suci dan kudus ampuni kami ya Tuhan. Tapi hari ini ya Tuhan, Engkau telah menegur kami secara tegas. Sehingga kami benar-benar mengalami Injil Allah. Kami tahu bahwa dunia hari ini semakin hari semakin sulit. Tetapi biarlah kami memandang dunia ini ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami melihat gereja sesuai dengan cara pandang Tuhan. Kami melihat hidup kami ini cara pandang Tuhan. Dan kami mempraktikkan kekristenan dalam hidup kami sehari-hari dengan kebenaran Tuhan. Jagalah kami ya Tuhan, supaya kami tidak mudah untuk terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar kami semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami semakin takut kepada Tuhan yang mengarahkan kepada kami ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang persiapan, bahkan juga sepanjang ibadah online kami pada hari ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan telah menuntun ibadah ini di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan di atas segala petunjuk dan juga hikmat dan berkat-Mu yang sungguh tidak terhingga. Bapa, kami juga menaikkan kesyukuran kami atas berkat yang Engkau sudah berikan lewat ibadah kami pada hari ini. Kami yakin ibadah ini diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Ya Tuhan, mohon kiranya Engkau terus memberkati kami dalam kami mengamalkan atau menghidupi setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam ibadah pada hari ini. Demikian juga berkatilah seluruh anak-anak-Mu, semua anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan kali ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon agar hasil daripada ibadah kami hari ini memberikan penyegaran
memberikan pembaharuan iman kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga kami semakin kuat dan semakin teguh menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani dan mendorong antara kami sesama. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami dapat meningkatkan keimanan dan hubungan intim kami dengan Engkau. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami sekiranya ada dalam kalangan kami pada saat ini yang masih kurang terbuka, yang kurang peduli dan kurang menghargai setiap pedoman serta teguran-Mu dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang lebih memaksakan untuk mengikut jalan sendiri dan sering mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan tuntunlah kami agar kami semakin peka, sentiasa peka terhadap suara-Mu. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini juga Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Mohon kiranya diberkatilah kami semua. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah seluruh usaha pekerjaan dan ekonomi, diberkatilah pelajaran. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu berhasil dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya penuh bahwa hidup kami aman di dalam tangan Engkau. Justru itu kami tidak gentar menghadapi apapun situasi yang melanda, sebab kami yakin pasti dan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada di pihak kami. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa kedagingan, bahkan kuasa dunia ini, kuasa sakit penyakit sudah dikalahkan oleh nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu akan terus-menerus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.